Salam dan bahagia selalu Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya sedikit merefleksikan berkaitan dengan proses pembelajaran yang telah saya dapatkan selama mengikuti program guru penggerak angkatan yang ke-11 ini. Banyak hal yang sudah kami peroleh, banyak wawasan, banyak pengetahuan yang tentu sangat positif yang bisa saya terima dan saya implementasikan di dalam proses pembelajaran bagi anak-anak dan juga tentunya berbagi praktek baik bersama dengan rekan-rekan kerja. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan teologi pusat pendidikan sangatlah tepat diterapkan di dalam pengambilan suatu keputusan, di mana keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin, baik itu guru, kepala sekolah, ataupun warga lainnya, sebisa mungkin memang memperhatikan segala unsur yang ada di sekolah, baik unsur warga sekolah, warga masyarakat, maupun lingkungan masing-masing. Sehingga keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin sungguh sangatlah tepat dan tujuan utamanya adalah untuk memenuhi segala kebutuhan dari peserta didik. Selain nilai-nilai dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang sangat berpengaruh di dalam pengambilan suatu keputusan, tentu nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai baik yang ada di masyarakat pada umumnya ini juga sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan. Prinsip-prinsip nilai baik yang ada dalam diri seorang guru, nilai-nilai kebajikan universal yang dimiliki oleh seorang guru tentu juga sangat berpengaruh di dalam nanti seorang guru ataupun pemimpin kepala sekolah membuat suatu keputusan yang baik dan tepat, dan tentunya dapat diterima oleh semua pihak karena didasarkan pada prinsip nilai-nilai kebajikan universal. Dan Ibu guru hebat, selain belajar berbagai macam hal, salah satu yang kami pelajari juga berkaitan dengan bagaimana proses coaching. Coaching bisa dilakukan ternyata dalam bentuk banyak hal. Misalnya dalam proses pembelajaran, melalui kegiatan supervisi, maupun dalam penyelesaian suatu permasalahan. Di dalam proses coaching ini saya belajar lebih banyak bagaimana ternyata coaching itu sangat dibutuhkan oleh seorang guru agar supaya masing-masing guru dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya sendiri, dapat merencanakan segala hal yang baik, yang positif yang ada pada dirinya, sehingga semua kemampuan yang dia miliki dapat dikembangkan secara optimal. Proses coaching juga menunjukkan adanya kesetaraan antara sesama rekan guru maupun antara guru dengan pimpinan. Sehingga melalui proses coaching ini diharapkan semua potensi, semua kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing guru dapat dioptimalkan demi kemajuan dan perkembangan bersama, terlebih untuk kepentingan peserta didik. Di dalam perjalanan proses pendidikan guru penggerak ini, saya juga boleh berkesempatan untuk belajar memahami tentang keterampilan sosial emosional. Keterampilan ini sangat berperan penting, sangat bermanfaat bagi diri saya, terutama di dalam mengambil suatu keputusan yang sungguh berpihak pada murid. Keterampilan sosial emosional dapat juga saya terapkan pada proses pembelajaran di kelas, di mana anak-anak bisa semakin menyadari berkaitan dengan kondisi kesadaran diri mereka masing-masing, kondisi sosial emosional mereka, sehingga anak sungguh siap di dalam proses pembelajaran. Tentu
Keterampilan sosial emosional ini sangat dibutuhkan bagi seluruh guru maupun pemimpin atau kepala sekolah di dalam mendukung suatu pengambilan keputusan. Dengan memiliki keterampilan sosial emosional, seorang guru, seorang pemimpin dapat memutuskan segala sesuatu hal dengan mempertimbangkan banyak hal, tidak hanya dari segi kepentingan dirinya masing-masing, tetapi banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Membuat suatu keputusan ataupun mengambil suatu kebijakan tentu tidak terlepas dari berbagai macam tantangan dan hambatan yang ada. Tentu sebagai seorang guru maupun sebagai seorang pemimpin pembelajaran dihadapkan pada berbagai macam persoalan, berbagai macam tantangan yang ada. Namun dengan memperhatikan banyak hal, memperhatikan banyak faktor, kita berharap segala keputusan, segala kebijakan yang diambil dapat berfokus pada kepentingan peserta didik. Dengan memusatkan segala perhatian keputusan pada kepentingan pemenuhan kebutuhan peserta didik, maka akan tercipta suatu kondisi yang aman, nyaman, tentram, dan proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Karena apa yang kita putuskan, apa yang Bapak Ibu Guru putuskan saat ini, apakah memerdekakan bagi anak-anak didik kita, itu sangat menentukan bagi masa depan anak-anak didik kita. Bapak Ibu yang berbahagia, modul dari program Guru Penggerak ini sangatlah luar biasa, sangat memberikan manfaat bagi kita sebagai guru. Sehingga saya mengharapkan Bapak dan Ibu semua dapat terlibat di dalam proses pendidikan Guru Penggerak ini. Kita menjadi bagian dari perubahan ekosistem pendidikan di Indonesia. Di dalam pengambilan keputusan, terlebih di modul 3.1 ini, saya belajar banyak bagaimana mengambil suatu keputusan. Ternyata harus memperhatikan berbagai macam prinsip yang diperlukan, berbagai macam paradigma pengambilan keputusan, dan juga harus melakukan pengujian dan juga pengambilan keputusan yang tepat. Bapak Ibu yang kami banggakan, tentu melalui modul ini kita banyak belajar yang banyak kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka dengan mempelajari modul ini, mari kita semua bisa merubah pendidikan yang ada, merubah dengan cara merubah paradigma kita, merubah pola pikir kita yang sekarang menjadi berpusat pada anak. Sungguh-sungguh pendidikan yang memerdekakan anak demi masa depan mereka. Bapak dan Ibu, di akhir refleksi perjalanan pendidikan proses Guru Penggerak ini, saya ingin menyampaikan bahwasannya dengan belajar berbagai macam modul yang ada, saya belajar menjadi lebih banyak tahu, lebih mampu mengimplementasikan dalam kegiatan proses pembelajaran sehari-hari maupun di dalam proses kehidupan sehari-hari. Banyak manfaat yang saya peroleh, banyak hal positif, banyak perubahan yang ada dalam diri saya. Dan ini tentu sangat baik bagi perubahan pendidikan secara signifikan. Bapak dan Ibu, sebelum saya belajar dari berbagai macam modul yang ada, tentu banyak hal-hal yang kadang tidak terpikirkan, kadang tidak dipertimbangkan terlebih dahulu di dalam saya membuat suatu keputusan. Namun dari belajar ini, saya bisa menjadi lebih memahami, bisa semakin lebih paham, dan tentunya segala hal, perbuatan, sikap, keputusan yang diharapkan nantinya senantiasa berpihak dan sungguh memerdekakan peserta didik demi masa depan mereka,
demi kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Mohon masukan dan juga komentar dari rekan-rekan semua. Terima kasih. Salam dan bahagia selalu.